Yang kan sebelum aku ke kamar, ya aku biasa cuci tangan pakai sabun di wastafel. Udah, gak aku lakuin. Hmm, capek. Ya, itu deh. Mwah. Aku mau ini, mau cerita. Boleh nggak? Boleh. Boleh ya? Oke. Jadi yang penyelidikan itu, ya yang kasus kemarin, udah kelar. Mhm. Mau aku ceritain nggak? Mau? Oke. Jadi ceritanya gini yang, aku kan waktu itu biasalah masih detektif biasa. Nah, 2 minggu lalu akhirnya kan aku kepilih jadi kepala detektif kan. Ya jadi kepala detektif emang agak capek sih, cuman aku tetap semangat. Gini yang, 2 minggu lalu itu semenjak aku jadi kepala detektif, ya tahu kan, aku langsung dikasih sebuah urusan buat nyelidikin kasus kematian Lukas. Kamu tahu kan, jadi kepala detektif tuh capek. Hmm, sorry ya aku ninggalin kamu kemarin-kemarin. Mwah. Gini yang, aku ceritain sederhana banget biar kamu ngerti. Ya walaupun kamu ambil rebahan ya, aku ceritain. Jadi gini, ada orang tinggal di apartemen. Dia udah hampir 2 bulan di apartemen itu. Nah dia kan tinggal di apartemen, dan akhirnya emang, ya selainnya orang apartemen biasa kan, dia mesen semacam Gojek makanan. Dia mesen makanan di ojek online itu sekitar jam 8 pagi. Dia mesen bubur, dan tukang Gojeknya dateng itu jam setengah 9 pagi. Ketika tukang Gojeknya udah sampai di depan kamar apartemen si Lukas, digedor lah sama tukang Gojek itu. Dor, dor, dor. Dia ngetok. Dibuka sama Lukas. Mas, ini pesanannya, kata tukang Gojeknya. Terus si Lukas bilang gini, oh iya mas, bentar ya, saya ambil duitnya dulu. Lukas ngambil duitnya ke lemari apartemennya. Dia udah ngambil, dia bayar, dan tukang Gojeknya, oke, terima kasih mas, selamat menikmati makanannya ya. Lukas juga bilang, iya terima kasih juga mas. Selesai. Tukang Gojeknya pergi, Lukas dapat makanannya, bubur. Aku nyium kamu deh. Mwah. Aku lanjut ya. Nah, si Gojek kan udah nyelesain antaran makanannya. Gojeknya otomatis pergi kan. Lukas dapat makanannya. Di transaksi mereka antara si Lukas sama Gojek itu, ada tukang pel apartemen. Dia lagi ngepel, gak jauh dari kamar Lukas. Dan dia ngeliat transaksi bubur antara Lukas dan Gojek itu. Ya otomatis seorang tukang pel gak pedulian kan, kayak cuman tahu doang. Akhirnya di jalan lah, udah selesai ngepel lorong, dia ngeliat kamar Lukas yang masih kebuka pintunya setengah.
Terus kayak sekilas doang dia ngeliat, dia pergi lagi. Beberapa langkah kemudian si tukang pel ini kaget. Si Lukas teriak kata kasar gitu, kayak gop, kayak gitu. Nah, si tukang pel yang ngedenger perkataan Lukas yang kasar itu dia bingung. Akhirnya dia nyamperin kamarnya Lukas. Tok, tok, tok. Pak Lukas kenapa? Ya otomatis si Lukas jawab, gini loh mas, saya kan mesen bubur, tapi malah yang datang nasi kuning. Ya wajar, si Lukas marah. Terus Lukas nanya lagi, mas emosi gak sih kalau jadi saya? Ya tukang pelnya juga bilang, iya sih. Lukas nanya, Gojeknya udah pergi jauh ya mas? Udah ke bawah ya? Terus tukang pel bilang, udah. Oh, ya udah akhirnya mau gak mau Lukas harus makan nasi kuning itu buat sarapannya. Babe, I love you. Mwah, mwah, mwah. Akhirnya setelah percakapan Lukas dengan tukang pel itu selesai, tukang pel nutup pintu apartemen Lukas. Dia jalan ninggalin kamarnya Lukas. Setelah 4 jam kemudian, si tukang pel emang ada jam lagi sebelum dia pulang. Dia harus ngepel sekitaran kamar Lukas lagi. Ketika dia ngepel lorong itu, dia bingung, kamar Lukas kok kebuka setengah ya. Akhirnya dia datengin. Pas dibuka, Lukas sudah gak bernyawa. Dia kayak ngeluarin suatu cairan putih gitu dari mulutnya. Otomatis tukang pel panik kan. Nah, di situ deh tukang pel ngelapor ke teman-teman apartemennya, ke pegawai-pegawai apartemennya, kalau ada kematian, dan kematian itu dari Bapak Lukas gitu. Ya, gitu deh. Aku sayang banget sama kamu. Mwah, mwah. Hi, mau dilanjut nggak? Nanti aku temenin tidur ya. Ya udah, akhirnya si Lukas udah mati kan. Nah, pegawai sama tukang-tukang pelnya itu ngedatengin kamar Lukas. Dan ya, 1 jam kemudian polisi sama teman-teman detektif sama aku, kepala detektif, ngedatengin apartemen itu. Aku ngewawancarain si tukang pel. Jadi, semua cerita ini aku dapetin itu dari tukang pel sejauh ini. Oke. Paham kan? Mwah. Ketika aku tanya, si tukang pel itu ngejelasinnya itu bener-bener apa yang terjadi gitu. Kita polisi sama detektif itu emang udah ngeliat CCTV dan emang tukang pel itu nggak ada sampai masuk ke kamarnya Lukas gitu. Jadi emang tukang pel itu nggak ada sangkut pautnya sama kematian Lukas. Gitu. And then gak berapa lama kemudian, sekitar 50 menit aku ngewawancarain si tukang pel. Aku dapat kabar dari polisi sekitar kalau ada kematian, kayak ada kasus kecelakaan terdekat gitu. Ya udah, aku dikirimin foto. Dan fotonya itu adalah
Gojek yang paginya itu nganterin makanan ke Lukas. Dan di situ muncul pola aneh gitu. Kayak Lukas sudah meninggal, Gojeknya juga udah meninggal. Di situ polisi pada bingung gitu kan. Sebenarnya kita mau mencari Gojek itu dan ketika udah ditemukan udah meninggal kan Gojeknya. I love you. Paham kan? Ya udah. Lalu karena kematian itu polisi akhirnya ngamanin si tukang Gojek itu. Semua identitas, mulai dari kartu identitas dia, mulai dari KTP, handphone, SIM, dan segala macamnya, itu polisi pegang. Lalu, kita akhirnya memberhentikan wawancara dengan si tukang pel apartemen ini kan. Ya udah, selesai itu wawancara. Tukang pelnya kita kasih pulang. Ya udah pulang, kan emang jamnya harusnya udah pulang gitu kan. Kita kasih pulang dan polisi masih di apartemen itu. Dan ketika dia pulang, gak sampai 1 jam, tukang pel ini meninggal juga karena ditabrak sama truk. Makin aneh kan? Semua orang udah meninggal. Saksi, tersangka, korban meninggal semua. Bingung kan? Akhirnya si tukang pel itu, kita dapat kabar dari polisi yang ngenanganin di kecelakaan tukang pel itu. Dari saksi yang ngelihat kejadian perkara itu, si tukang pel ditabrak oleh truk. Gitu. Sama-sama ditabrak truk kan? Gojek ditabrak truk, tukang pel ditabrak truk. Cuman bedanya, yang Gojek itu lebih duluan, dan yang nabrak Gojek itu truknya warnanya hitam. Kalau yang nabrak tukang pel, warnanya hitam abu-abu. Gitu. Nah, akhirnya polisi tentu ngambil semuanya kan yang kayak kita sebagai kepolisian dan detektif sekitar kayak bingung kan, dan emang diambil data-datanya, identitasnya diambil dulu. Dan 3 jam kemudian, malam harinya, HP dari tukang pel dan data-data dari tukang pel itu ada yang janggal. Jadi data tukang pel itu sebenarnya palsu, dan tukang pel itu setelah diotopsi, dia itu sebenarnya orang yang paling dicari, dan dia adalah seorang bandar narkoba besar di daerah apartemen itu. Dia baru jadi tukang pel itu sekitar 1 minggu, dan dia mendaftarkan diri di lowongan-lowongan kerja koran gitu kan. Nah ya udah, akhirnya kita tahu kalau si tukang pel itu adalah bandar narkoba. Dan setelah diselidikin lagi, handphone si tukang pel itu selama hari itu ada 30 panggilan. Dan dari 30 panggilan itu cuman 1 doang yang bisa kita dapetin. 29 lainnya itu gak bisa kita dapetin datanya. Kayak dia ngomong apa aja sama 29 nomor itu, kita cuma bisa dapet 1. Dan 1 nomor itu adalah Gojek yang udah mati itu. Jadi dia nelpon Gojek buat ngeganti bubur jadi nasi kuning. Yang dimana nasi kuning itu adalah racun. Terus kok bisa ya
si Lukas mesen Gojek, GoFood, dan yang dapat itu si Gojeknya dari si tukang pel itu. Kenapa nggak Gojek-Gojek lain aja? Bingung kan? Setelah kita dalamin lagi, ternyata dari percakapan si Gojek dengan tukang pel itu, dia bilang gini intinya. Ada 29 Gojek lainnya yang udah berada di sekitar apartemen dan dekat dengan warung bubur yang dipesan oleh Lukas. Tapi cuman si satu Gojek yang akhirnya kepilih. Jadi intinya ada 30 Gojek di sekitar situ yang udah ngelilingin apartemen, dan otomatis mau nggak mau si Lukas kalaupun mesen bubur di situ, dia bakalan milih satu dari 30 suruhan si tukang pel itu, yang dimana dia bandar narkoba. Paham kan sampai sini? Ya, begitulah. Setelah kita dapat rekaman obrolan dia dengan Gojek itu, kita juga dapat informasi dari pihak kepolisian kalau si Lukas ternyata selama ini juga bandar narkoba besar. Dan kebetulan dia lagi nginep selama beberapa bulan di apartemen itu. Jadi dia bandar narkoba, cuman bukan di daerah apartemen itu, tapi di kota lain. Kebetulan dia lagi ada di kota itu dan mesen apartemen di situ. Dan ketika kita coba ngeplay apa aja log aktivitas dari panggilan si Lukas, ada 5 panggilan aktivitas yang 5-5-nya intinya itu adalah supir truk semua. Dan supir truk itu adalah suruhan Lukas semua. Jadi di sini kita udah bisa tahu kan kalau supir truk itu adalah suruhan Lukas, 5 supir truk. Sementara tukang pel itu punya 30 Gojek. Jadi Lukas punya 5 truk, tukang pel punya 30 Gojek. Ngerti kan? Jadi di sini lagi ada perang bandar narkoba besar yang polisi nggak ada yang tahu. Semakin terkuak tuh. Ketika mereka udah meninggal, kita udah nggak ada yang respect lagi sama bandar narkoba itu, karena emang mereka bandar narkoba ternyata selama ini gitu. Dan mereka saling berperang. Dan emang identitas 29 Gojek itu nggak ada yang tahu mereka hilang kemana. Kebetulan kan CCTV emang mati selama seminggu. Kita ada perbaikan. Dan ya, supir truk gak ada yang tahu, platnya juga gak ada yang tahu, Gojek juga gak ada yang tahu. Jadi buntu aja gitu. Tapi setelah diotopsi, ya emang mereka ini kejadiannya benar semua. Lukas mati karena keracunan, tukang pel mati karena ketabrak, dan satu Gojek itu mati juga karena ketabrak. Gitu. Dan ceritanya kayak gitu aja. Ya, dan ceritanya kayak gitu aja. Nah, tahu nggak? Kan aku udah kepala detektif ya. Ketika hasil otopsi itu udah ngedapetin identitas sama HP-nya si tukang pel, di situ kan yang nanganin detektif bawahan aku. Dan detektif bawahan aku ini kenal banget sama aku. Jadi ketika mau pemeriksaan HP, detektif ini yang megang duluan HP itu. Dan ketika detektif itu ngecek, itu sebenarnya ada 31 nomor. Dan satu nomor dihapus sama dia. Jadi otomatis yang kelihatan cuman 30 nomor. Dan
satu nomornya itu dari tukang pel itu adalah nomor aku. Gitu deh. I love you.